Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'da. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haidar Raffi Wibowo dengan NIM 106012400358 dari kelas BK 4801. Dan sebelumnya saya mohon izin dikarenakan tidak memakai alma mater ataupun seragam, dikarenakan saya sedang berada di rumah membantu orang tua. Oke, mungkin langsung saja. Jadi kita semua tahu kalau sholat itu wajib kan teman-teman. Tapi pernah mikir gak sih kenapa sholat itu penting banget sampai disebut sebagai tiang agama? Nah, kali ini aku mau bahas tema sholatnya baik maka perilakunya pun menjadi baik juga. Nah, jadi tema ini mengingatkan kita bahwa sholat itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi juga cerminan dari bagaimana kita bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, sholat itu lebih dari sekedar ritual 5 waktu. Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, artinya kalau sholat kita benar, maka secara otomatis sholat itu akan menjaga kita dari hal-hal buruk, dari maksiat, dari kebiasaan yang merugikan diri kita sendiri, bahkan dari perilaku negatif ke orang lain. Jadi bisa dibilang sholat itu kayak sistem rem spiritual. Setiap kali kita sholat, kita kayak lagi mereset hati, pikiran, dan tindakan kita supaya kita berada di jalur yang benar. Nah, tapi kenyataannya masih banyak orang yang sholat tapi perilakunya nggak berubah. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin sholatnya belum baik secara kualitas. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa selain jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Artinya sholat bukan cuma soal menggugurkan kewajiban, tapi soal bagaimana hati kita hadir dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta, pasti kita nggak akan seenaknya kan di luar sholat. Nah, sholat yang baik itu ngaruh banget loh ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang terbiasa tepat waktu sholatnya biasanya juga jadi disiplin sama waktu. Orang yang terbiasa khusyuk jadi tenang dan sabar. Orang yang terbiasa sujud jadi lebih rendah hati dan gak sombong. Jadi kalau kita pengen jadi pribadi yang lebih baik, mulai aja dulu dari memperbaiki sholat, memperbaiki wudu, memperbaiki niat, memperbaiki bacaan dan khusyuknya. Jadi mungkin gak perlu langsung sempurna, tapi kita mulai sadar bahwa sholat itu bukan sekedar rutinitas, tapi komunikasi pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dipikir-pikir, sebagai mahasiswa DKV pun butuh itu. Kita sering kejar deadline, sering begadang, kadang stres, kan? Jadi sholat itu menjadi waktu buat kita pause sejenak, buat kita rehat dan refleksi. 5 kali sehari Allah kasih waktu buat kita ngisi ulang batin kita. Jadi teman-teman, kalau sholat kita itu baik, maka insya Allah prediksi kita pun akan itu baik. Bukan cuma terlihat religius, tapi benar-benar memancarkan akhlak yang santun, disiplin, dan berintegritas. Dan itulah tanda orang beriman yang sesungguhnya, bukan cuma di atas sajadah, tapi juga di dunia nyata. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, semoga dari video ini kita semua bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki kualitas sholat, biar hidup kita juga jadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi terima kasih yang udah menyempatkan dirinya untuk menonton. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan lupa sholat, jaga sikap,
karena dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.